Salam sejahtera buat kita semua. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini perenungan kita saya beri judul Jangan Takut, Percaya Saja. Untuk itu, untuk mendahului pembacaan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Dan terima kasih atas perlindungan-Mu serta kesehatan yang Tuhan beri buat hamba-Mu dan buat kami semua yang mengikuti channel YouTube ini. Dan saat ini kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua supaya firman Tuhan yang akan kami baca bersama-sama, firman Tuhan yang kami dengarkan dan firman Tuhan yang kami renungkan secara bersama-sama akan memberkati kami semua dan akan memberikan pengertian dalam hidup kami yang percaya sungguh-sungguh kepadamu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan baca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Puji Tuhan, kalimat ini datangnya bukan dari nabi-nabi atau datangnya bukan dari rasul-rasul dan lain sebagainya, tetapi kalimat ini adalah perkataan Yesus sendiri. Yesus sampaikan kepada Yairus saat dengar kabar bahwa anaknya Yairus sudah meninggal. Dan dalam kisah Yesus membangkitkan anak Yairus ini, ceritanya begini. Yairus adalah seorang ayah dari satu anak perempuan yang berumur kurang lebih 12 tahun. Dan kalau baca dalam ayatnya yang ke-41, Alkitab berkata, Yairus ini adalah kepala rumah ibadat atau seorang gembala dalam satu jemaat lokal atau dalam satu rumah ibadat. Dan saat anaknya sakit keras, dan Alkitab berkata sakitnya hampir mati. Kita akan baca ayat 41 dan ayatnya yang ke-42. Firman Tuhan berkata, "Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya." Dan ayatnya yang ke-42, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Puji Tuhan, dan saat Yesus ada dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, terjadilah penyembuhan dari seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Lalu Alkitab berkata, dengan iman dari perempuan yang sakit pendarahan itu, ia pun alami mujizat kesembuhan dengan perkataan iman, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Puji Tuhan. Dan sementara Yesus dan Yairus dalam perjalanan, Yairus pun mendengar kabar tentang anaknya bahwa anaknya sudah meninggal. Kita akan baca dalam Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-49.
Firman Tuhan berkata, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru." Lalu apa jawaban Yesus dalam ayat pokok kita? Ayatnya yang ke-50 firman Tuhan berkata, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Dan dengan perkataan Yesus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat," hal ini adalah sangat tidak masuk akal. Hal ini adalah sangat tidak mungkin sebab pada kenyataannya kabar anaknya sudah mati. Jadi untuk melihat mujizat demi mujizat, untuk melihat hal-hal yang tidak masuk akal akan terjadi di dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka anjuran firman Tuhan, jangan takut, percaya saja. Dan oleh percayanya Yairus, anaknya yang sudah mati, bangun lagi dan hidup kembali. Kita baca pada ayatnya yang ke-54, firman Tuhan berkata, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Lalu ayatnya yang ke-55 dan ayatnya yang ke-56, maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Puji Tuhan, artinya begini, jika dalam hidup kita sehari-hari ada doa atau ada pergumulan yang belum dijawab oleh Tuhan, firman Tuhan menganjurkan buat kita semua supaya jangan takut, percaya saja. Akhirnya kepercayaan Yairus yang percaya saja sekalipun mustahil, Alkitab berkata anaknya pun yang sudah mati bangun kembali, bangkit kembali. Alkitab berkata mujizat pun terjadi, anak Yairus yang sudah mati hidup kembali. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.